Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Ustina Suha dari SD Negeri 01 Tambi, Kabupaten Pemalang. Saya Heti Ristina dari SMP Negeri 1 Telaga Sana 1 Atap. Saya Leni Oktiani dari SD Negeri 04 Tundagan. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Akan melakukan kegiatan coaching pada alur demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Heti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Leni. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Leni sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, baik ya Bu Heti. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan nih Bu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Kemudian pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai. Kemudian pada sesuai dengan rubrik penilaian, diantaranya yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kedua, bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Bu Leni. Ya, pertanyaan pertama ya Bu ya. Nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Heti kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama ada presence atau kehadiran penuh Bu. Kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana nih dari ketiga kompetensi tadi yang kira-kira akan dikembangkan secara spesifik? Baik, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Leni. Oke, ya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Heti nanti setelah proses coachingnya selesai? Indikator ketercapaian coaching saya yaitu saya ingin melihat apakah coachee sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi dan juga apakah memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya yang harus dilakukan seperti itu. Oke, sekian dulu ya Bu ya. Nanti kita bertemu lagi setelah Bu Heti melaksanakan coaching ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ustin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bu Heti. Akhirnya setelah sepekan ya Bu, kita ada waktu ngobrol lagi. Bagaimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Oh ya, katanya ada yang mau dibicarakan ya Bu. Oh iya Bu Heti, terima kasih banyak Bu Heti sudah meluangkan waktu untuk saya ingin ngobrol nih tentang permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, sama-sama ya Bu Ustin. Silahkan Bu cerita saja. Kira-kira permasalahan apa sih kok kelihatan seperti serius sekali seperti itu? Iya Bu, jadi di kelas saya itu ada satu murid yang pasif. Saya ini ingin mencari solusi agar murid saya itu bisa aktif lagi di dalam kegiatan sekolah dan bisa semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, siap Bu. Kalau gitu kita ngobrol ya mungkin antara 15 atau 20 menit saja ya Bu, cukup. Silakan cerita, mau dimulai dari mana nih? Iya Bu, setelah saya amati, saya itu memiliki murid yang ketika pembelajaran itu dia hanya diam saja Bu. Saya juga sudah pernah mengobrol serta memberikan motivasi untuk anak tersebut, tapi ternyata belum ada tindak lanjut atau perubahan Bu sampai saat ini.
Oh begitu ya Bu, berarti ini berkaitan dengan murid Bu Ustin yang pasif dalam pembelajaran ya Bu. Nah kira-kira pembicaraan kita ini harapannya apa sih Bu? Dari pembicaraan ini yang saya harapkan itu saya akan menemukan solusi untuk murid saya Bu. Karena saya itu juga merasa sedih dan khawatir juga pada murid saya. Saya khawatir kalau murid saya itu bisa tertinggal pelajarannya. Jadi lewat pembicaraan ini saya berharap akan menemukan solusi untuk murid saya tersebut Ibu. Baik, kita coba cari solusinya sama-sama ya Bu. Nah, menurut Bu Ustin sendiri, kira-kira hal apa saja sih yang dapat membuat murid Bu Ustin ini menjadi pasif di kelas? Kalau yang saya lihat itu murid saya itu kurang percaya diri Bu. Sehingga kurang tertarik pada materi yang saya ajarkan, walaupun teman-temannya aktif ramai, dia itu hanya diam begitu Bu. Jadi murid Bu Ustin tadi itu pasif ya Bu, tidak percaya diri dan kurang tertarik pada pelajaran. Atau mungkin ada penyebab yang lain Bu, misalnya seperti ada murid lain yang mengganggu seperti itu. Kalau sudah saya amati itu murid saya terlihat pasif terutama pada pelajaran matematika Bu. Jadi bukan karena ada teman lain yang mengganggu, itu bukan. Anak tersebut itu merasa kurang mampu dalam mengikuti pelajaran matematika Ibu. Sulit menerima gitu Bu. Oh seperti itu ya Bu, bukan karena diganggu teman lain berarti Iya, ya. bukan. Lalu kira-kira apa nih Bu Ustin yang mau dilakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif mengikuti pembelajaran di kelas? Ya, saya akan berusaha untuk melaksanakan pembelajaran matematika itu dengan cara yang lebih menarik lagi, sehingga kesan yang tadinya seram itu akan berubah menjadi lebih menyenangkan. Menarik sekali Bu Ustin. Dari yang tadinya menyeramkan ya jadi menyenangkan. Nah untuk mencapai pembelajaran matematika yang menarik itu kira-kira ada ide atau rencana apa nih Bu Ustin? Saya akan memulai dari terutama dalam membenahi perangkat pembelajaran yang biasa saya gunakan menjadi perangkat pembelajaran yang lebih inovatif lagi Bu. Baik Bu, bagus sekali. Jadi yang mau dilakukan pertama yaitu merevisi modul ajar ya Bu, Iya. yang akan digunakan dalam pembelajaran. Kira-kira ada rencana lainnya lagi apa tidak Bu? Untuk rencana lain, iya Bu, ada Bu. Yang pertama itu saya akan fokus dulu pada perangkat pembelajarannya. Terus dalam perangkat pembelajaran ada banyak hal yang harus saya perhatikan. Di antaranya saya akan menggunakan media belajar mengajar yang lebih menarik lagi. Terus terutama dalam alat peraga itu saya usahakan untuk menyediakan benda-benda yang konkret supaya mudah dipahami oleh anak-anak. Terus selain itu juga saya akan memberikan kuis-kuis yang interaktif ya Bu ya, serta menyajikan berbagai video pembelajaran supaya anak itu merasa lebih tertarik lagi dalam mengikuti pelajaran matematika. Di samping itu juga saya akan berusaha untuk memilih model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Terus selain itu juga saya akan memberikan penguatan positif kepada anak-anak supaya tidak merasa bosan Bu. Terus saya juga akan memberikan semacam dukungan terhadap peserta didik saya supaya tidak gagal fokusnya. Jadi akan terus memberikan perhatian untuk peserta didik sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, bagus Bu. Berarti ini ya ada dua alternatif rencana ya Bu. Iya. Yang pertama tadi merevisi perangkat pembelajaran dan memberikan penguatan positif pada murid. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Bu, dari kedua rencana tadi, mana yang akan lebih dahulu Bu Ustin realisasikan? Ya, karena sekarang itu masih libur ya Bu ya. Jadi saya akan memanfaatkan waktu untuk membuat perangkat pembelajaran yang inovatif Bu, supaya nanti ketika ada jadwal pelajaran matematika itu saya sudah siap dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat untuk peserta didik. Ya,
Jadi Bu Ustin rencananya akan menggunakan waktu liburan ini untuk menyusun perangkat atau modul ajar terlebih dahulu ya. Lah kira-kira mau mulai kapan ini Bu? Apakah sudah dimulai atau belum? Kalau untuk memulainya akan secepatnya Bu, secepatnya akan saya mulai. Setelah ini nanti saya akan mencari referensi perangkat pembelajaran, bisa lewat internet atau media PMM, dan memulai menyusunnya sesuai dengan kebutuhan. Luar biasa sekali Bu Ustin, memanfaatkan waktu luang yang ada untuk terus belajar dan berbenah diri, sehingga nanti murid-murid sudah masuk kembali, tinggal diaplikasikan ya Bu dalam pembelajaran yang ada. Nah sekarang saya mau tanya lagi Bu, komitmen apa sih yang membuat Bu Ustin ini ingin sekali menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif? Ya, saya itu berkomitmen untuk selalu memberikan pelayanan terhadap murid itu secara maksimal agar perkembangan peserta didik itu bisa tercapai secara optimal itu Bu. Ya, bagus Bu. Bu Ustin menyadari bahwa perkembangan murid adalah aspek yang utama dalam pendidikan melalui proses yang begitu panjang dan kompleks ya Bu. Ngomong-ngomong, bagaimana Bu Ustin dapat mengukur tingkat keberhasilan dari rencana Bu Ustin tadi? Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari rencana saya akan mengukur tingkat keberhasilan itu dengan melihat peningkatan nilai dan partisipasi peserta didik, terutama dalam pembelajaran matematika itu ya Bu ya. Saya juga akan menggunakan rubrik penilaian, baik penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Luar biasa sekali Bu Ustin, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Iya, terima kasih banyak Bu atas waktunya untuk sharing. Jadi saya besok ini rasanya sudah tidak sabar lagi untuk melakukan aksi nyata di sekolah saya itu Bu. Mudah-mudahan kita semua itu bisa menjadi guru yang dirindukan ya Bu ya oleh peserta didik kita ya Bu ya. Amin ya Bu, sama-sama. Alhamdulillah ya Bu Heti, kita berjumpa lagi setelah Bu Heti melaksanakan coaching tadi ya. Ya Bu, alhamdulillah Bu Leni rasanya sudah terlewati proses coachingnya tadi dengan lancar. Alhamdulillah ya. Bu Heti sudah melakukan nih coachingnya dengan baik sekali dengan Bu Ustin ya Bu ya. Nah sebelum penutupan saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan lagi nih Bu ya, pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang tadi Bu Heti inginkan? Ya Bu Leni, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching, dan pada coaching ini saya sudah melakukan dengan sesuai alur tirta yang ada, dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching ini menceritakan masalah apa sih yang sudah dihadapi dan menemukan solusi-solusi yang ada. Iya, baik Bu Heti ya. Menurut saya sebagai observer ya Bu ya, tadi proses coaching antara Bu Heti dengan Bu Ustin sudah berjalan dengan baik Bu, dan proses alurnya juga sudah terlihat, sudah sesuai sekali dengan alur tirta. Bu Heti juga sudah menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ustin, sehingga Bu Ustin bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu. Terima kasih banyak ya Bu Leni. Ya, nah pertanyaan terakhir ya Bu ya sebelum kita tutup, mengenai kompetensi nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Heti kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi bersama Bu Ustin? Berdasarkan coaching yang tadi sudah saya lakukan dengan Bu Ustin, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu memahami lagi Bu proses kita sebagai coach, memahami alur tirta, dan menyimak contoh video coaching sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya Bu Heti. Semoga harapan Bu Heti tadi dapat kita realisasikan bersama sehingga kedepannya kita dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Ya. Semoga bermanfaat ya Bu ya pertemuan Amin, kita kali amin. ini. Saya cukupkan dulu Bu Heti. Semoga bermanfaat. Terima kasih ya Bu Leni atas waktunya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.